dan kita ta'zimi bersama kedua maha guru kita. Semoga Allah memanjangkan umur beliau 100 tahun lebih fi kamal shihah wal afiyah wa fi kamal ta'atillah wa rasulih. Dan semoga beliau dan keluarga beliau hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau dan keluarga beliau segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati orang tua kita bersama, Romo Ki Haji Hasan Bisri, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa rasulih. Dan yang kami hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren atau Hidayah Syekh Arnia bin Kurdi, dari mulai Dewan Harian, Dewan Kemadrasahan, dan dewan-dewan yang lain yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dari sini. Dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan santri putra yang kami banggakan, dan tidak ketinggalan pula santri putri yang kami nantikan. Pertama-tama kami selaku Dewan Detil memohon maaf, beribu-ribu maaf kepada Dewan Kemadrasahan dan khususnya kepada Syekhuna apabila dalam melaksanakan tugas kurang maksimal, kurang optimal. Itu tidak lain tidak bukan karena kekurangan kami. Terus yang kedua, kami berterima kasih kepada rekan-rekan santri yang telah membantu, berkontribusi dan berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program-program atau kegiatan-kegiatan yang dinaungi oleh Detil. Terus yang ketiga, cerita ya, sulit-sulit. Di Detil itu kan bawahan dari kemadrasahan. Nah, kemadrasahan itu visi misinya tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan pendidikan, ya, untuk memajukan pendidikan. Nah, untuk memajukan pendidikan itu perlu beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, metode penyampaian yang mudah dimengerti agar pendidikan maju. Yang kedua, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan pun menunjang pendidikan agar maju. Dan yang ketiga, yang penting juga, untuk memajukan pendidikan itu kita perlu diskusi, perlu dialog, perlu musyawarah. Bahkan Syekhuna sering mengulang-ulang mubahasah, musyawarah. Itu karena apa? Karena memang diskusi itu sangat penting. Kurang lebih, kenapa diskusi itu penting? Ada tiga hal. Yang pertama, diskusi itu memang diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Nah, kata Imam Nawawi, syawir itu fil amr. Nah, fi'il amrnya itu hitopnya pada Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah akmalul khalqi, seseorang yang sempurna intelektualitasnya, kecerdasannya, dan lain-lain. Orang yang paling sempurna saja diperintah untuk musyawarah. Orang yang paling cerdas saja diperintah untuk musyawarah. Fakaifa bina nahnu, apalagi kita cerdas saja enggak, kok nggak mau musyawarah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa diskusi atau dialog, musyawarah itu sangat penting? Karena memang diskusi itu salah satu ajaran yang diajarkan Rasulullah. Contohnya, Rasulullah pernah mengatakan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu di neraka. Terus sahabat janggal,
Kulo mboten taslim Rasul. Hadal qatil fama balul maqtul. Nangger wong sing mateni manjing neraka kulo taslim. Nangger sing dipateni manjing neraka kulo mboten taslim laso. Dadi korban manjing neraka maning. Terus dijawab oleh Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, kedua-duanya kan tujuan awalnya sama-sama ingin membunuh. Cuman kebetulan saja satu jadi pelaku, satu jadi korban. Tapi tujuan awal sama, obsesinya sama, sama-sama ingin membunuh. Nah, dalam hadis itu diambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu menyampaikan ilmu itu tidak menutup ruang untuk diskusi, tidak menutup ruang untuk dialog. Yo monggo sing boten taslim sanjang. Nah, ketiga, pentingnya diskusi itu, kenapa penting diskusi atau musyawarah itu? Karena untuk memperluas ilmu kita. Nah, kalau ilmu kita luas, maka sudut pandang kita luas. Kalau sudut pandang kita luas, kita jarang sekali gampang menyalahkan orang lain yang beda pandangan. Cerita ya, maaf, swil. Ada ulama tafsir dari Jawa pernah menerangkan gini, ada orang sowan ke Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibul Rotib ya. Dia meminta pendapat, diskusi dengan beliau. Bib, pendapat antum gimana Bib? Di desa saya itu banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan. Habib Abdullah jawab gimana? Man da'ali fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusallahu fi ardi. Barang siapa yang tidak mendoakan orang fasik agar tetap hidup di dunia, dalam arti orang mendoakan ibn mati, orang mendoakan ibn hancur, berarti ia ridho, ia suka Allah dimaksiati. Nah, terus suatu ketika ia minta pendapat lagi, minta diskusi lagi ke satu imam, yaitu Imam Syadili. Imam, teng desa 10 banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan. Pendapat antum gimana? Kata Imam Syadili, man ahabba alla yusallahu fi ardih faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh wa alla tadhara syafa'atuh. Barang siapa yang tidak suka Allah dimaksiati, maka sama saja dia tidak ingin melihat betapa luasnya ampunan Allah dan betapa agungnya syafaat Rasulullah. Nah, itu kan beda. Nah, kalau kita nggak sering diskusi, dialog, itu pandangan kita sempit. Kalau pandangan kita sempit, itu kita gampang menyalahkan orang lain, itu gampang. Tapi karena dengan kita sering berdiskusi, pandangan kita luas. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita, tidak mudah menyalah-nyalahkan. Oh, dia berbeda tapi ada dasarnya. Idza tasa'a ilmur rajul qala i'tiraduhu 'alan nas. Ya, mungkin cukup. Ini kan penutupan. Tapi bukan berarti sampean musyawarahnya mandek. Jadi mencari ilmu itu tidak ada kata selesai sebelum surga kita gapai. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan selanjutnya atas nama Dewan Kemadrasahan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Musa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad